Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Grubian, dosen STAIMA Cirebon. Dalam pertemuan ketiga hari ini, mari kita simak video hasil karya mahasiswa-mahasiswi Prodi Pendidikan Agama Islam semester 7, materi tentang 4 pilar pendidikan dan hubungannya dengan pendidikan luar sekolah. Mari kita simak berikut ini. Jangan lupa subscribe juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai MC dari kelompok pertama yang akan memaparkan tentang 4 pilar dan hubungan dengan pendidikan luar sekolah. Nah, saya sendiri Fajar Husni Mubarak, dan ada teman lain juga. Pertama Halimatus Sa'diyah, kedua Rizky Aulia, dan 3 Wahidin. Rizky Aulia sebagai pemateri pertama, nah Wahidin sebagai pemateri kedua, Halimatus Sa'diyah sebagai notulen. Nah, kita langsung masuk ke pemateri pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Rizky Aulia. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang 4 pilar dan hubungan pilar terhadap pendidikan luar sekolah. Sebelum mengarah ke 4 pilar, kita akan membahas tentang pendidikan luar sekolah terlebih dahulu. Apa sih pendidikan luar sekolah? Oke. Pendidikan luar sekolah adalah setiap kesempatan di mana terdapat komunikasi yang teratur dan terarah di luar sekolah. Dan pendidikan luar sekolah itu akan mendapatkan informasi, pengetahuan bagi kehidupan sehari-hari. Banyak yang berpendapat tentang pendidikan luar sekolah. Seperti halnya PH Koms menyatakan bahwa pendidikan luar sekolah adalah kegiatan pendidikan yang berorganisasi, sistematis, dan dilaksanakan di luar sekolah, di luar pendidikan formal. Itu menurut Koms menyatakan bahwa PLS itu setiap kegiatan yang dilakukan di luar sekolah, di luar pendidikan formal. Oke, kita lanjut ke 4 pilar pendidikan. Jadi dalam pendidikan luar sekolah itu terdapat 4 pilar. Yang pertama yaitu learn to know, atau bisa disebut belajar untuk menguasai. Dalam learn to know mengandung makna bahwa kita belajar itu tidak hanya berorientasi pada proses hasil belajar, Jadi kita itu belajar berorientasi pada prosesnya, bukan hasil belajarnya. Ya, itu pengertian dari learn to know. Lanjut kita ke pilar yang kedua, yaitu learn to do, atau bisa disebut belajar untuk menerapkan. Di mana dalam pilar kedua mengandung makna bahwa kita belajar itu bukan hanya mendengar dan melihat, akan tetapi kita melaksanakan sesuatu tersebut.
Jadi pada pendidikan luar sekolah itu kita lebih mengarah ke observasi, melakukan gitu. Bukan hanya mendengar atau melihat, tapi melakukan. Lanjut ke pilar yang ketiga, yaitu learn to be, belajar untuk menjadi. Dimana pada pilar ketiga mengandung makna bahwa kita dituntut untuk memiliki dan menerapkan sebagai jati diri kita sendiri, yaitu learn to be. Jadi belajar untuk menjadi diri kita sendiri. Dimana pada proses pendidikan luar sekolah kita akan mengetahui, kita akan merasakan, kita akan memiliki jati diri kita sendiri. Itu pilar yang ketiga. Pilar yang keempat yaitu learning to live together, belajar untuk hidup bersama. Jadi kita sebagai manusia jangan pernah merasa hidup sendiri, karena di dunia ini pasti butuh dengan orang lain. Makanya dalam pendidikan luar sekolah terdapat learn to live together, belajar untuk hidup bersama, belajar untuk bersosialisasi, dan belajar untuk bersama-sama saling membutuhkan pada orang lain. Mungkin itu penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dipaparkan hubungan pendidikan luar sekolah pada pemateri kedua, yaitu Wahidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, di sini saya akan melanjutkan atau memaparkan tentang materi hubungan 4 pilar dan pendidikan luar sekolah. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 10, yang dimaksud dengan satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non-formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Dikemukakan oleh Baja dalam Suharni bahwa berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan dan presentasi belajar siswa, diantaranya adalah siswa sebagai individu, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan menguatkan bahwa ketiga aspek tersebut saling berkaitan dalam pengupayaan pendidikan yang optimal. Dan seterusnya adalah menjelaskan tentang hubungan 4 pilar dan pendidikan luar sekolah. Yang pertama adalah learning to know. Yang dimaksud adalah bahwa untuk belajar tiada batas waktu, artinya tidak ada kata terlambat atau terlalu dini untuk belajar. Jadi semisal orang mau belajar, tidak ada kata terlambat, waktunya udah terlambat, jangan. Jadi umur berapapun waktunya belum bisa untuk membenahi diri, makanya kita harus belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Itu yang dimaksud dengan learning to know. Yang kedua adalah learning to do, yang dimaksud dimungkinkan mampu mencetak generasi muda yang intelijen dalam bekerja dan mempunyai kemampuan untuk berinovasi. Ketika udah menguasai ilmu di dalam diri manusia, sedangkan orang tersebut udah bekerja di sekolah atau mengajar dimanapun, harus mempunyai inovasi, mengeluarkan pendapat, atau menjadikan wawasan yang lebih tinggi, wawasan yang lebih luas untuk membenahi generasi muda yang lebih baik. Itu yang dimaksud dengan learning to do. Yang ketiga adalah learning to be, adalah mengembangkan kepribadian lebih baik dan mampu bertindak mandiri
membuat pertimbangan dan rasa tanggung jawab pribadi yang semakin besar, ingatan, penalaran, rasa estetika, kemampuan fisik, dan keterampilan berkomunikasi. Itu yang dimaksud dengan learning to be. Ya. Yang terakhir adalah learning to live together, di bahasa gaul. Petugas pendidikan untuk memberikan pengetahuan dan kesadaran bahwa hakikat belajar manusia adalah beragam, tetapi dalam keragaman tersebut terdapat persamaan. Itu yang dimaksud dengan learning to live together. Mungkin itu tadi yang saya paparkan atau penjelasan dari saya dan tadi saudari Rizky Aulia. Saya pribadi akan mengembalikan presentasi kali ini kepada moderator yang akan mengakhiri pertemuan pada hari ini. Terima kasih untuk pemateri pertama dan kedua telah menjelaskan tentang 4 pilar dan hubungan dengan PLS. Nah, sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan. Sesi pertama untuk pertanyaan, mangga yang mau. Nah, lanjut untuk pertanyaan kedua, silakan yang ingin bertanya. Untuk pertanyaan ketiga, ya silakan. Kita ngambil kesimpulan. Pendidikan luar sekolah merupakan suatu usaha kegiatan untuk menyiapkan dalam mengembangkan sumber daya manusia agar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap dan daya saing. Nah, belajar untuk menguasai itu learning to know. Belajar untuk menerapkan itu learning to do. Belajar untuk menjadi itu learning to be. Belajar untuk dapat hidup bersama itu learning to live together. Nah, merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap peserta pendidik. Nah, sekian dari kelompok 1 kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.